Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah proteksi tanaman, yaitu hama dan penyakit pada tanaman. Anggota dari kelompok 2 yaitu Oksi Chandra Dewi, Elvin Fariski, Adelia Nurulan Oktaviana, Farhan Ibrahim, dan saya Kamila Harunisa. Di sini saya akan menjelaskan kerusakan tanaman oleh hama. Serangga memegang peranan yang sangat penting bagi ekosistem. Peranan tersebut dapat menguntungkan maupun merugikan. Peran yang menguntungkan yaitu serangga dapat bermanfaat sebagai penyerbu, dapat berperan sebagai musuh alami serangga hama, berfungsi sebagai perombak, penyedia bahan makanan. Serangga yang diperdagangkan yaitu serangga-serangga yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta fungsi potensial lainnya seperti untuk umpan memancing, lebah madu, dan semut rangrang. Peran serangga yang merugikan yaitu serangga yang menyebabkan luka pada tanaman, sehingga menyebabkan kerusakan yang disebut sebagai hama. Pelukaan tanaman oleh serangga dilakukan antara lain dengan cara menggigit, menghisap, memakan, melukai akar, meletakkan telur, atau membuat sarang, mengamati serangga lain, dan pengantar penyakit. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai gejala daun pisang yang menggulung. Nah, gejala ini disebabkan oleh ulat penggulung daun pisang atau yang memiliki nama ilmiah Erionotatrax. Nah, ulat penggulung daun pisang atau Erionotatrax ini berordo Lepidoptera dan termasuk ke dalam famili Hesperidae. Ulat ini menggigit sebagian dari daun, kemudian memproduksi seperti lem atau perekat untuk menggulung daun yang sebelumnya ia gigit dan menjadikannya tempat berlindung hingga ulat tersebut akan mencapai fase dewasa. Nah, fase dewasa pada ulat ini dapat berbentuk seperti kupu-kupu. Nah, gejala kerusakannya dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gejala gerigitan pada daun kelapa. Nah, gejala ini diakibatkan oleh serangan hama yang bernama kumbang kelapa. Kumbang kelapa ini juga memiliki nama ilmiah yaitu Orytes rhinoceros. Nah, kumbang kelapa ini berordo Coleoptera dan termasuk dalam famili Scarabidae. Nah, dapat dilihat pada gambar di atas, kumbang tersebut menyebabkan daun-daun kelapa itu seperti patah-patah di sini, maksudnya satu deret itu patah semua. Nah, akhirnya lama-kelamaan si tumbuhan kelapa ini mengering kering karena daunnya habis. Kemudian lama-kelamaan pohon kelapa ini akan mati. Banyak sekali di daerah saya kumbang kelapa ini, dan akhirnya menyebabkan pohon kelapa yang hampir sekitar satu kabupaten di daerah saya itu pohon kelapanya mati semua akibat kumbang ini. Yaitu gejala daun berlubang-lubang akibat dimakan oleh ulat kantuk pagoda dengan nama latin Pagodiella hemekeri. Hama ini dapat ditemukan di bawah permukaan daun jambu air. Hama ini pun cukup membahayakan bagi pertumbuhan jambu air karena dapat menyebabkan daun berlubang, rontok, dan juga buah yang dihasilkan pun pasti sedikit. Adapun cara pengendalian hama ini yaitu dengan cara mengumpulkan telur ulat, kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Itu gejala bintik-bintik coklat atau kehitaman pada permukaan padi akibat dimakan oleh walang sangit dengan nama latin Leptocoryza oratorius. Cara pengendaliannya bisa dengan cara membersihkan gulma di sekeliling padi, kemudian bisa menggunakan pestisida. Gejala puru pada daun jambu bol akibat serangan Megatrioza vitensis ordo Hemiptera. Gal adalah benjolan pada daun tanaman akibat serangan dari serangga atau organisme asing seperti bakteri, jamur,
tungau, nematoda, atau virus. Organisme ini biasanya tidak diam di daun benjolan sendiri, merupakan respon tubuhan terhadap iritasi. Gejala serangan trips pada tanaman cabai ordo Hectisanoptera. Serangan hama trips ini dapat menyebabkan daun cabai menjadi keriting, bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Gejala fisik yang terlihat pada tanaman cabai jika terserang trips yaitu adanya bercak-bercak putih atau kekuning-kuningan, terutama pada permukaan bawah daun cabai. Cara pengendalian pada hama trips pada tanaman cabai adalah pemberian dosis ekstra daun kenikir. Yang paling efektif untuk mengendalikan hama trips pada tanaman cabai merah adalah 60 ml per liter. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak dosis atau semakin besar jumlah larutan ekstrak daun kenikir yang disemprotkan, maka semakin cepat hama tersebut akan mati. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala serangan kutu putih Parvocus marginatus ordo Hemiptera pada tanaman pepaya. Putih-putih pada buah pepaya, daun dan batangnya adalah hama kutu yang biasa disebut dengan kutu kebul. Hama kutu putih ini apabila menyerang daun akan menunjukkan gejala kerdil dan memberi pengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, lalu penutup saya akan menyimpulkan bahwa beberapa jenis serangga memiliki peran yang sangat menguntungkan. Namun tidak sedikit pula serangga yang dapat merugikan karena serangga tersebut berperan sebagai hama baik pada tanaman hortikultura maupun pada tanaman kehutanan. Jenis-jenis serangga hama pada yang menyebabkan kerusakan pada tanaman hutan itu diantaranya hama yang menyerang daun, yaitu hama kutu putih Parvocus marginatus, ulat penggulung daun pisang Erionota trax, hama trips, hama kutu Megatrioza pitiensis, hama kumbang kelapa, dan hama kantung pagoda merupakan deretan yang merugikan secara ekonomi.